Bahan-bahan yang aku gunain itu beneran gampang banget. Pertama-tama aku masukin 1 saset Nutrijel rasa kelapa. Setelah itu aku masukkan 65 ml santan kemasan instan, lalu ditambah dengan air 500 ml. Aduk semua bahan ini dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, bahan yang ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama aku tuang ke dalam cetakan seperti ini, terus aku kasih pewarna kuning. Aduk-aduk hingga warnanya tercampur, setelah itu didiamkan hingga mengeras. Kalau sudah mengeras, ini aku mau potong-potong dadu. Untuk potongannya sendiri, ini bisa disesuaikan dengan selera kalian. Untuk jelly yang sebagian lagi, aku tambahin pewarna hijau, ini secukupnya aja, lalu diaduk sampai semuanya tercampur. Untuk alat cetaknya, di sini aku cuma pakai sedotan, tinggal dituang-tuangin aja. Jangan lupa bawahnya dikasih es batu ya guys. Sebenarnya di resep yang ini aku mau bikin cendol KW, tapi ternyata setelah dilihat-lihat malah mirip rumput laut KW ya guys. Ya udah nggak apa-apa, apapun itu. Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Di sini aku mau masukin 2 saset santan kemasan instan yang ukuran 65 ml, terus aku tambahin 1 lembar daun pandan. Masukin secukupnya air, ini aku pakai kurang lebih 50-100 ml, lalu diaduk sampai mendidih. Santannya harus beneran diaduk biar nggak pecah ya. Terus di sini aku mau masukin es batu. Aku masukin juga 1 saset kopi instan, terus aku tambahin air secukupnya. Masukin potongan jelly yang warna kuning, terus ini diaduk dan aku mau tuangin ke dalam gelas. Setelah itu aku mau masukin cendol atau rumput laut KW yang tadi udah aku bikin. Lalu di sampingnya aku kasih daun pandan biar makin cantik, dan di sini aku mau tambahin santan kemasan instan. BTW santan kemasan instan ini bisa dimakan langsung ya. Karena sisa bahan masih banyak, di sini aku mau bikin menu yang non DBM. Pertama-tama aku masukin dulu es batu, terus tambahin potongan jelly warna kuning dan rumput laut yang tadi udah dibikin. Terus aku mau tambahin juga 1 buah alpukat, kita belah dulu alpukatnya. Kalian suka deg-degan gak nih kalau belah alpukat? Aku selalu deg-degan sih hasilnya bagus apa enggak ya, dan ini kebetulan dapetnya bagus. Terus aku kerok-kerok aja alpukatnya seperti ini. Setelah itu aku mau masukin santan yang tadi sudah direbus. Biar makin segar, di sini aku mau tambahin juga potongan buah naga. Dan karena ini non DBM, jadi aku tambahin kental manis. Ini secukupnya aja atau sesuai selera. Ini aku beneran porsi banyak, jadi aku pakainya emang banyak banget. Duh, warnanya beneran menggugah selera banget. Terus ini aku mau tambahin juga es batu lagi biar makin segar. Tapi ini karena tempatnya kekecilan, jadi aku pindahin ke tempat yang lebih besar. Terakhir aku tambahin juga biji selasi, dan ini untuk kalian yang non DBM dan buat kalian. Bahan pertama, siapkan dulu 30 gram gula pasir, 1 saset Nutrijel kelapa, dan 65 ml santan kemasan cair, lalu ditambahkan air 800 ml. Aduk semua bahan hingga tidak ada jelly yang menggumpal dan dimasak hingga mendidih ya guys. Setelah itu siapkan 2 wadah dan tuang jelinya ke dalam 2 wadah yang berbeda, dan untuk satu bagiannya aku kasih pewarna makanan berwarna ungu. Aduk sampai warnanya tercampur merata. Setelah itu kalau udah mengeras, ini yang bagian putihnya mau aku kerok-kerok menyerupai kelapa muda. Dan untuk yang warna ungunya aku potong-potong dadu kecil-kecil, atau untuk potongannya bisa disesuaikan sama selera kalian aja. Selanjutnya aku mau rebus ubi ungu. Ini bisa kalian rebus atau kalian kukus sesuai selera aja, dan ditutup biar proses pematangannya lebih cepat. Kalau dirasa ubi ungunya udah empuk, ini bisa diangkat lalu disisihkan terlebih dahulu. Masukkan ubi ungu ke dalam wadah, terus ini mau aku campurin dengan 10 sendok makan tepung tapioka. Aku tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Semua adonan tinggal diaduk aja dan dicampur sampai bener-bener kecampur merata. Kalau adonannya sudah merata seperti ini, sekarang tinggal lanjut aja diuleni pakai tangan sampai kalis atau sampai bisa dibentuk ya guys. Setelah itu siapkan talenan dan adonannya dipipihkan seperti ini. Lalu adonannya mau aku potong-potong kecil-kecil dadu. Ini sebenarnya mau dibulat-bulat, tapi dipotong-potong terlebih dahulu supaya nanti ukurannya nggak gitu berbeda ya, karena ini kan aku nggak pakai cetakan sama sekali. Setelah itu tinggal dibulat-bulatkan aja. Ini dilakukan secara berulang sampai adonan ubi ungunya habis. Setelah itu bulatan-bulatan kecilnya kalian masukin ke dalam air yang udah mendidih, lalu kalau udah mengapung ini tinggal diangkat aja karena artinya sudah matang. Setelah itu masukkan ke dalam air es. Lanjut lagi, sekarang aku mau bikin bahan cairnya. Siapkan 800 gram susu bubuk, tambahkan sedikit air dan aduk sampai larut.
Kalian bisa aduk pakai mixer atau diaduk manual juga nggak masalah, sesuai selera aja, pokoknya sampai semuanya agak mengembang dan kecampur merata seperti ini. Kalau udah, tambahin susu cair kurang lebih 250 ml. Aduk lagi hingga semuanya benar-benar kecampur merata, dan terakhir tambahin santan cair 65 ml, aduk lagi sampai merata. Siapkan cup plastik, terus masukin es batu. Untuk susunan atau urutan bahannya ini bisa disesuaikan aja. Kalau aku ini yang pertama bulatan ubi ungu, terus aku tumpuk dengan kelapa muda KW, dan di atasnya aku tambahin jelly yang udah dipotong-potong dadu. Lalu ini tinggal disiram aja dengan bahan cair yang tadi udah disiapkan. Kalau kalian mau jadikan ini untuk jualan, kalian bisa pakai cup yang lebih kecil ya, ini cupnya besar banget. Dan terakhir aku tambahin es batu lagi guys. Bahan-bahannya juga pasti gampang banget dicari di dapur kalian. Pertama-tama aku mau segerin dulu ayamnya nih pakai es batu, dan aku masukin juga jeruk nipis. Lalu ini diaduk-aduk dan diamkan terlebih dahulu. Lanjut ke bahan berikutnya. Di sini aku mau potong-potong 2 batang bawang daun. Aku iris tipis-tipis aja seperti ini ya guys. Setelah itu ayam yang tadi udah kita segerin, ini mau aku ambil dulu bagian kulitnya karena aku cuma mau pakai dagingnya aja. Lalu aku mau pisahkan daging dan tulangnya karena yang mau aku pakai tuh daging ayamnya aja ya. Sekalian di sini aku mau kasih tips buat kalian yang nggak punya chopper atau blender, kalian bisa halusin ayam pakai cara kayak gini ya. Tadinya aku pikir dengan cara kayak gini ayamnya nggak bakalan halus, tapi ternyata setelah dicoba tuh ini beneran ayamnya bisa jadi halus banget loh. Kalian tinggal ikutin aja step di video ini, nah dicincang-cincang seperti ini sampai semua ayamnya tuh halus. Oh iya guys, di resep yang satu ini aku pakai dada ayamnya kurang lebih 500 gram ya, itu sebelum di fillet. Tapi kalau sudah di fillet mungkin ini jadi 300 graman aja deh. Tuh kalian udah bisa lihat sendiri ya, ini udah mulai halus. Dan kalau sudah halus, ini tinggal nanti dipindahkan aja ke dalam wadah seperti ini. Lalu aku mau campurin ayamnya dengan 1 butir telur. Setelah itu aku masukin santan kemasan instan. Lalu masukin bawang daun yang tadi sudah dipotong-potong. Bumbuin pakai kaldu dan juga lada bubuk. Parut setengah blok keju, di sini aku pakai keju Max serbaguna. Aduk semua bahan sampai kecampur merata, dan karena aku rasa santannya kurang jadi aku tambahin lagi. Total pakai santannya 65 ml ya guys. Adonannya aku masukin ke dalam plastik segitiga kayak gini supaya nggak ngotorin tangan gitu. Jangan lupa ujung dari plastik segitiganya ini dipotong ya. Siapkan beberapa lembar daun pisang, lalu kalian taruh adonan di atas daun pisang kayak gini. Lakukan berulang sampai semua adonannya habis, terus tinggal digulung-gulung aja. Ini kedua ujungnya aku kasih staples biar adonannya nggak keluar-keluar. Jangan lupa gunting kedua ujungnya biar lebih rapi. Lalu ini adonannya tinggal dikukus aja kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang gitu. Jangan lupa ditutup biar matangnya lebih cepat. Kalau udah selesai dikukus, ini tinggal dipanggang aja sampai wangi. Kalau sudah matang, ini siap disajikan dengan saus sambal. Oh iya guys, menu ini beneran rekomendasi banget karena selain enak, menu ini juga irit minyak goreng. Yang dari tadi scroll terus, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain, dan jangan lupa bikin yang seger-seger yuk. Menu ini cocok banget buat ide takjil di bulan Ramadan nanti. Pertama-tama aku mau serut-serut dulu cincau hitam. Untuk cincau hitamnya ini aku bikin sendiri. Terus aku masukin 1 saset kopi instan. Aku tambahin santan kemasan instan. Buat kalian yang lagi diet bisa ditambah gula, tapi karena aku lagi diet jadi aku nggak tambah gula. Terus masukin air sedikit aja, aduk sampai larut. Terakhir tinggal ditambahin es batu dan serutan cincau aja. Seriusan sih ini segar dan enak banget. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat ya. Tahu aci khas kota Tegal cocok banget dijadiin takjil buka puasa nanti. Pertama, siapkan dulu nih 10 buah tahu kuning. Belah jadi 2, kemudian kerok bagian tengahnya dengan menggunakan sendok sampai berlubang seperti ini. Untuk sisa tahunya jangan dibuang ya, tinggal tambahin bahan-bahan yang udah aku tulis di atas. Kalau udah masuk semua, tinggal tambahin 150 ml air panas. Aduk rata semua bahan sampai tercampur dan adonannya seperti ini. Aku tambahin daun bawang secukupnya. Ini untuk daun bawangnya opsional ya, langsung aja diaduk kembali. Ambil tahu yang sudah dilubangi tadi dan beri adonan 1 sendok teh. Ratakan adonannya dengan menggunakan sendok. Kalau udah siap untuk digoreng. Pastikan minyaknya sudah panas ya. Kalau udah, masukkan tahu aci.
Jangan lupa gunakan api sedang aja biar gak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik, dan kalau udah kering seperti ini bisa langsung diangkat dan tiriskan. Mumpung ada challenge manisnya Ramadan, yuk bikin takjil khas kampung halaman kamu dan menangkan hadiah spesial dari Sayur Box. Selamat mencoba! Kali ini aku buat cemilan simple cuma pakai 3 bahan utama. Yang pertama, telur. Bisa kalian bumbuin pakai lada sama garam, tambah penyedap juga boleh. Habis itu kocok. Terus siapin roti tawar, habis itu dipenyetin. Nah, terus kasih sosis. Habis itu tinggal digulung-gulung aja. Nah, bagian ujungnya kasih telurnya tadi biar nempel kan. Habis itu gulung lagi, terus dipotong-potong deh kecil-kecil kayak gini. Setelah dipotong semua, bisa ditusuk pakai tusukan sate kayak gini. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini aku tusuk semuanya. Nah, sebelum digoreng itu, dicelupin terlebih dahulu ke telurnya tadi. Nah, tinggal digoreng deh pakai api yang kecil aja ya. Terus jangan lupa dibalik, kalau udah kayak gini, angkat. Jadi deh, ini tuh cemilan paket komplit, udah enak, ngenyangin, buatnya gampang lagi. Dicocol pakai saus dan mayo. Gak kerasa sebentar lagi mau bulan puasa guys. Di sini aku mau kasih ide buat nanti bikin takjil kalian kalau lagi bulan puasa. Bikinnya simpel banget dan bahannya mudah dicari. Kalian cukup siapin roti tawar. Nah, buat tambahannya di sini aku pakai nangka. Buat nangkanya tinggal aku iris-iris kayak gini. Selanjutnya kalian cukup siapin santan cair. Nah, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Tambahkan secukupnya gula putih. Ini bisa langsung dimasak sampai benar-benar mendidih biar makin wangi. Di sini juga aku tambahin daun pandan. Nah, di sini juga aku tambahin kolang-kaling guys. Kalau air santannya udah mendidih, nah nangkanya ini bisa langsung kalian tuang aja. Menu ini tuh bener-bener simple. Nah, kalau misalnya udah mendidih, ini langsung kalian tuang di atas roti yang udah tadi kalian potong-potong. Oke guys, ini dia menu buat ide takjilnya udah jadi. Hai teman-teman, bikin es pinky yuk untuk menu takjil buka puasa nanti. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita masukin ke dalam panci Nutrijel rasa strawberry 1 saset. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu masukin 700 ml air. Lalu kita tambahkan sedikit pewarna merah biar warnanya makin ngejreng dan makin cantik. Lalu kita aduk-aduk, kemudian kita didihkan sampai mendidih. Kalau udah mendidih, langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Kita tunggu set. Kalau udah set, langsung aja kita potong-potong dadu ya kayak gini. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita bikin kuah susu. Masukin 200 gram gula pasir, 200 gram susu kental manis. Kemudian kita tambahkan dengan 500 ml air. Tambahkan juga dengan 500 ml susu full cream dan kita aduk-aduk. Kita masak di atas kompor sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita sisihkan juga ya dan kita tunggu dingin. Lalu kita akan seduh 1 sendok makan selasi pakai air panas. Kemudian siapin 1 buah naga ukuran besar. Kemudian kita potong-potong ya isi buahnya kayak gini. Potongnya abstrak aja nggak masalah. Dan kalau udah kayak gini bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapin pouch ukuran 17x10. Masukin irisan buah naga sambil kita bejek-bejek sedikit biar warnanya keluar. Masukin juga jelly tadi sudah kita bikin. Tambahkan selasi lalu kita tuang pakai kuah susunya. Jangan sampai full agar bisa ditutup. Terus kita aduk-aduk, kemudian kita kasih tempelin stiker ya biar tampilannya tuh makin cantik kayak gini. Lalu simpan deh dalam kulkas sampai dingin. Nah, udah selesai. Hai guys, kalau kalian lagi pengen ngabuburit di rumah aja, mendingan kalian bikin menu ini aja deh. Menu ini tuh beneran simple banget dan bahan-bahannya juga gampang, rasanya pun enak banget loh. Pertama-tama kalian susun dulu beberapa butir kuning telur di tengah cetakan seperti ini. Jangan sampai pecah ya guys kuning telurnya. Setelah itu tuangin putih telur, lalu ini aku tambahin santan kemasan instan. Aku bentuk bunga-bunga kayak gini biar cantik gitu guys. Lalu aku lepasin cetakannya dan ini kuning telurnya mau aku kepinggir-pinggirin dulu. Lalu santannya aku ukir-ukir gini biar makin estetik gitu guys. Tapi aku mau pindahin ke wadah. Setelah dipindahin ke wadah, aku mau tambahin lagi 1 saset santan kemasan instan. Jadi aku total pakainya 2 saset. Aku tambahin juga vanili bubuk, lalu aku masukin pewarna atau pasta pandan. Terus aku tambah secukupnya air dan sejumput garam. Aduk sampai semua adonannya nih kecampur merata. Ini wajib banget sampai kecampur merata. Kalau sudah kecampur merata, aku mau pindahin ke wadah yang lain lagi, terus aku saring. Ini tujuannya supaya tidak ada adonan yang bergerindil gitu ya guys. Jadi nanti adonannya bener-bener halus. Lanjut aku masukin 2 santan kemasan instan di dalam wadah yang berbeda. Lalu aku tambahin sedikit garam. Ini diaduk sampai merata.
Lalu aku mau siapkan panci untuk mengukus dan aku taruh nih beberapa wadah di atasnya. Isi wadahnya dengan adonan, ini jadi 3 cup gitu ya guys. Ini dilakukan sampai semua adonannya habis, dan kalau adonannya sudah habis, waktunya ditutup selama kurang lebih 10 menit aja. Kalau sudah sekitar 10 menit, ini kukusannya dibuka kembali dan disiram dengan santan yang sudah ditambahin garam tadi. Kalau di daerah kalian, menu ini namanya apa guys? Di sini tuh namanya lumpur surga, tapi ini ala DBM, jadi bahannya nggak pakai tepung sama sekali. Opsional, atasnya bisa kalian tambahin keju parut atau apapun sesuai selera. Aku pakainya setengah blok keju Meg serbaguna yang aku parut. Bulan Ramadan telah tiba, Ramadan bersama Nah, kalau semuanya udah selesai diparut, sekarang waktunya ditutup kembali dan dimasak sampai matang. Setelah matang, ini siap disajikan. Menurut aku ini dingin lebih enak, jadi kalian masukin dulu aja ke kulkas atau bisa sesuai selera aja sih, hangat-hangat juga boleh.